sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Orang kita deh. Cuma kalau waktunya pas ya gitu. Iya. Kerja dipakai mulu kalau kita kesian kerja. Ada itu yang kerja di situ. Kayak bisa gitu sang. Ada sampai 2 juta, cuma ngapain dikit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya. Kita senang sekali kita bisa bertemu di sini. Kita diberi kemurahan Tuhan, kita boleh bertemu Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kita tepukkan. Bapak tentang aksi kecil hidup bersih. Ya, adik-adik tahu nggak kenapa kita memilih Bapak Basuki sebagai untuk dikunjungi hari ini? Enggak. Ya, kakak mau cerita sedikit. Karena kakak pernah minta Jakarta untuk dibersihkan dan Bapak Basuki Cahayapurnama keesokan. Selamat sore, kami sampaikan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama dan segenap jajaran yang hadir. Beberapa kawan dari Jalan Panjang titip salam Pak Basuki. Ada majalah Intisari yang tahun lalu ulang tahun 50 dan cerita Pak Ahok mendapat respon yang luar biasa di 500 halaman yang waktu itu tahun lalu dititipkan. Lalu juga Bapak ada salam dari teman-teman di Otomotif Group yang juga waktu itu pernah keliling Jakarta Pak Basuki. Lalu juga selamat sore saya sampaikan kepada Bapak Suyoto, kalau panggilan akrab anak-anak Kang Yoto, selaku Bupati Bojonegoro. Lalu di belakang ada Bapak Hendrikyo, Managing Director dari Ecocare Hygiene System. Dan tentunya selamat sore untuk adik-adik semuanya. Tobi itu toilet bersih, Pak. Toilet itu apa? Jadi toilet bersih, toilet dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Endline dalam setiap kerja dan karya kita berusaha untuk bisa mencerahkan masyarakat Indonesia, menawarkan gagasan-gagasan hidup yang lebih baik. Sebagai bagian dari Kompas Gramedia, majalah Bobo dapat menjadi majalah terbesar di Indonesia hari ini karena selalu mengedepankan visi dan cita-cita luhur tadi, enlightening people. Adik-adik, anak-anak yang hadir di sini adalah masa depan bangsa, sehingga Bobo berkeyakinan bahwa mengkreasikan dan membentuk masa depan harus dilakukan dari sekarang melalui kecintaan kita pada anak-anak. Tapi tentu dilakukan dengan fun khas anak-anak. Dan kami bersyukur karena untuk misi yang mulia ini kami mendapat banyak dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, juga ada pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro, pimpinan Kang Yoto, dari PD Paljaya, Asosiasi Toilet Indonesia, ada World Bank, lalu ada Ecocare, Daun Jati. Itu adalah perlambang tekad yang kuat, semangat yang kuat, yang bahkan kalau kebakaran pohonnya tidak habis terbakar. Ketika tidak dapat air, pohonnya masih bisa
beradaptasi, dan ketika airnya datang dia bisa tumbuh kembali. Batik yang kita pakai itu melambang tekad yang bulat bahwa kita bisa melakukan perubahan kalau mau. Ada satu contoh kecil dari tradisi di masyarakat Bojonegoro terkait perilaku buang air besar sembarangan di Sungai Bengawan Solo yang sebagian sudah berubah. Bahkan ada di satu desa namanya Desa Sudu ya Pak, telah dinyatakan 100% bebas buang air besar sembarangan, sehingga itu membantu mengurangi tingkat polusi air bersih atau air tawar yang manusia butuhkan. Akhir kata, semoga konferensi 5 hari ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengupayakan ketersediaan air bersih. Dan kami berharap untuk adik-adik semua peserta delegasi konferensi anak Indonesia akan menjadi kenangan yang akan terus melekat sepanjang hidup adik-adik. Kenapa? Ini penting karena adik-adik semua adalah pemimpin masa depan Indonesia. Yang bernama dan teman-teman semua. Kami bangga terpilih sebagai 36 delegasi Konfar 2014. Kami siap menjalani karantina demi menjadi agen perubahan aksi kecil hidup bersih. Di hari pertama, kami sangat antusias mengikuti acara konferensi anak Indonesia ini. Kami antri di depan bilik toilet. Ternyata di dalamnya kami harus menjawab pertanyaan seputar toilet yang bersih. Suasananya seolah-olah sedang berada di dalam toilet. Kami berkenalan dengan teman-teman baru dari berbagai daerah se-Indonesia. Namun di hari pertama ini kami agak sedih karena kami harus berpisah dengan orang tua atau guru pendamping kami. Tapi rasa itu hilang karena di sini kami juga ditemani dengan kakak-kakak pendamping yang seru sekali. Oh ya, 36 delegasi juga ditugaskan membawa foto toilet rumah dan sekolah. Ternyata keadaan toilet kami berbeda-beda loh. Ada yang pakai kloset jongkok, ada yang juga yang pakai kloset duduk. Ada yang toiletnya kotor dan juga ada yang toiletnya bersih. Kami jadi tahu toilet sehat itu harus memiliki air yang bersih, penerangan yang baik, dan tempat cuci tangan. Sebagai penutup di hari pertama, kami menghias toilet yang membuat poster yang bertema perilaku hidup bersih. Seru sekali. Di hari kedua, kami mendapat pembekalan dari Bapak Profesor F.G. Winarno yang memberitahu kami tentang hidup sehat bersama bakteri, sekaligus cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Lalu kami juga belajar bersama Ibu Marieta Istiasari. Kak Ita membekali kami tentang toiletku dan air bersih di sekitarku. Membiasakan perilaku sehat dimulai dari diri kita sendiri. Nah, yang tak kalah seru, kami juga belajar membersihkan kloset yang baik dan benar. Kami juga belajar tidak buang air kecil sembarangan dan buang air besar sembarangan. Kami diminta memasukkan feses mainan dan sampah ke dalam ember. Ditambah cairan kuning seolah-olah air kecil kita. Air dalam ember yang tadinya bersih pun menjadi kotor. Air yang di ember sudah tercemar oleh kotoran. Kami juga diingatkan bahwa 70% tubuh kami terdiri dari cairan. Oleh karena itu, kami membutuhkan air bersih bagi kesehatan. Malam harinya, kami belajar Open Education Free bersama Bupati Bojonegoro, Pak Yoto. Kami juga belajar tentang batik. Batik ini berasal dari Bojonegoro. Seperti yang kami pakai ini contohnya. Ini motif sekar jati. Kenapa jati yang dipilih? Karena pohon jati sangat kuat. Nah, kami juga memiliki tekad yang kuat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, kami ingin memberikan sebuah selendang kepada Kak Ano agar Bapak juga memiliki tekad yang kuat untuk membuat Jakarta bersih dan sehat.
didampingi oleh Bapak Suyoto dan Bapak Jia Gramedia Majalengka. Selanjutnya kami minta Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Suyoto dan Bapak Devi untuk berganti tempat duduk di depan. Kebersihan, toiletku bersih, pakainya nyaman. Setelah pakai, tak ada jejak, bersih dan kering, tidak berbau. Siram, siram, siram semua. Orang hilang kuman tak datang. Cuci tangan, cuci yang bersih, agar si kuman jadi tersisih. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Ya, Bapak Gubernur, kami delegasi Konferensi Anak Indonesia ini datang ke sini memang sengaja ingin mengajukan banyak pertanyaan dan ingin mendapatkan banyak pengetahuan dari Bapak Gubernur. Nah, tadi siang anak-anak sudah sempat mengamati keadaan sanitasi di Jakarta. Banyak hal yang mereka peroleh dan pelajari dari sistem sanitasi di Jakarta. Baik. Nama saya Afar, saya dari Umi Ayu, Brebes. Terima kasih. Ayo mau tanya, bagaimana cara Bapak menangani kebersihan di Jakarta? Terima kasih. Apakah Bapak ingin langsung jawab atau mau lanjut pertanyaan dulu, Pak? Langsung. Ya, oke, Iren, silakan Iren. Halo Pak Ahok, nama saya Irin dari Jogja. Saya ingin bertanya, apa saja program yang Bapak buat untuk membuat Jakarta bersih dan apa cita-cita Bapak yang belum tercapai untuk membuat Jakarta yang bersih? Terima kasih. Oke, yang satu lagi Igo, silakan. Saya Iko dari Bogor. Kenapa toilet di sini basah? Kenapa toilet di sini basah? Silakan Bapak. Jadi yang pertama kita lakukan, memang di Jakarta ini agak sedikit kacau sebetulnya. Waktu kami masuk, hampir semua sungai itu seperti bak sampah. Kenapa? Memang satu pihak ada banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, memang sistemnya dulu itu dikasih pihak swasta, kita bayar per ton. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah mereka takut beneran atau dibuang lagi ke sungai. Ya, lalu apa yang kami lakukan? Kami mulai melakukan mengerjakan sendiri. Jadi semua yang dikerjakan swasta kami ambil alih. Karena selama ini swasta kami bayarnya per ton dibayar. Nah, waktu kita ambil alih, sekarang sungai-sungai sudah tidak ada lagi yang bak sampah. Tapi masih banyak sampah, iya, karena itu juga dari hulu. Apalagi di laut, kalau lihat di laut, Jakarta ini kotornya luar biasa. Lalu apa yang kami lakukan? Kami mulai membentuk satgas, jadi satuan tugas. Kami ini banyak pegawai harian lepas dibagi berkelurahan. Nanti tahun depan kami akan lebih ketat lagi. Lurah bertanggung jawab untuk kebersihan wilayahnya, dan dia dikasih 50 sampai 100 pegawai. Jadi kita bisa ketahuan mana bersih tidak bersih. Kami juga membuat program komputer, handphone untuk warga melaporkan. Jadi kalau ada apa-apa dia lapor, dia bisa dapat foto. Kita ada program swab kita namanya. Itu November akhir kita akan luncurkan. Nah, lalu yaitu jawab dua kira-kira gitu ya apa yang kita lakukan. Nah, memang denda kepada yang buang sampah itu tidak jalan.
Karena kita mesti minta hakim yang datang dan jadi terlalu kecil. Nah, tapi ini jangan ditiru, bapaknya memang kurang itu santun sebetulnya. Saya sampai kesal, saya bilang apa kasih spanduk saja. Kita kasih spanduk, kalau buang sampah akan kena denda sekian puluh ribu, ratus ribu. Ya tidak ada hakim yang memutuskan. Undang-undang kita kan denda maksimum. Jadi butuh hakim. Hakim datang seminggu sekali ya susah. Saya bilang ditulis aja spanduknya, yang buang sampah sembarangan pasti monyet, gitu aja. Tapi katanya kurang santun. Jadi tidak jadi kalimat seperti itu. Bahkan di Jakarta ada orang kencing sembarangan. Di kota tua itu, waktu kita boleh datang, bawa pesingnya luar biasa. Kita mau kasih peringatan bagaimana? Saya sampai kesal, saya bilang ditulis saja deh, yang kencing sembarangan anjing gitu saja udah. Terlalu kasar juga katanya. Tapi memang beberapa hal kita coba. Kita mulai pasang CCTV, kita menerapkan justru anak-anak baik. Yang repot kan di sampah. Di Jakarta ini banyak orang tinggal di pinggir sungai. Jadi Jakarta ada 13 sungai. Yang terjadi apa? Kekurangan bahan baku untuk air bersih. Karena hampir semua rumah kantor di Jakarta, termasuk rumah mewah, itu buang air comberannya semua, air mandi semua langsung ke sungai. Kita hanya beri baru 3%, itu yang kalian lihat tadi di Setiabudi itu PD Paling. Itu hanya menjangkau dengan 3% di Jakarta. Di Jakarta ini semua sungai buang sembarangan semua. Nah ini kami sudah memaksa untuk dalam 10 tahun ini semua itu bisa disalurkan ke dalam pipa dan kita olah. Jadi kalau tidak olah itu tidak mungkin bisa dapat air bersih. Walaupun ini masih diperdebatkan apakah mampu atau tidak mampu. Ya, karena itu kalau sudah lihat Jakarta ya mesti doakan Bapak juga supaya sanggup. Karena ini melawan sesuatu kebiasaan lama. Sungai-sungai inspeksi dari semua sungai itu ada jalannya pinggir sungai kiri kanan untuk menjaga mengeruk sungai. Tapi yang terjadi di Jakarta jangan jalan tadi dalam sungai itu sudah jadi rumah orang disewa-sewakan dan buang kotorannya bagaimana? Enak kan WC-nya besar langsung cemplung ke sungai. Dan sana juga mandi juga di Jakarta sikat gigi juga di dalam sungai itu. Tapi itu yang terjadi di Jakarta dan kebocoran air pump sudah air pump tidak bisa memenuhi kebutuhan warga. Kebocoran air pump pun 40% dicuri dan dijual dengan alasan pada orang miskin. Jadi ini persoalan penegakan hukum. Jadi kadang-kadang kesannya saya kayak jagoan, bukan jagoan melawan semua. Yang jagoan itu cuma di film silat itu, film bungsu itu. Kalau yang benar nggak ada itu 1/3, 1/5 itu nggak ada itu 1/1 pun capek. Nah tapi kalau tidak mau kita putus bagus. Ini pertanyaan bagus, kenapa WC di Jakarta itu basah? WC di kantor ini saja kacau banget. Joroknya luar biasa. Kenapa? Kadang kasih tisu, mana tisunya nggak ada, tolong nggak ada tisu. Disimpan atau dicuri katanya. Ini persoalan di Jakarta. Kita kasih kepada perusahaan untuk mengelola ini. Tapi orang yang kerja dikasih gaji di bawah upah minimum. Nah itu juga kita perbaiki. Nah soal bau ini memang saya udah protes. Saya sering pakai toilet umum di sini sebetulnya. Kalau saya lagi di luar saya pakai aja toilet umum. Nah sebetulnya dianggap bersih tadi seperti janji tadi. Yang dianggap bersih itu bukan cuma bersih tapi tidak berbau. Bisa contoh, ini kan kebiasaan orang kita mesti kita kasih contoh. Kalau naik pesawat, kalau naik kereta api itu ya, kadang-kadang kita kesalnya luar biasa. Begitu masuk, toiletnya basah, lantainya basah, ada tisu, ada yang belum direm. Padahal di situ ditulis harus setelah pakai dibersihkan untuk yang berikutnya, gitu, tulisin. Dan kita selalu tidak lakukan. Nah ini model-model itu bisa dilakukan. Kemudian ke Jepang atau Korea itu di tempat umumnya saja WC-nya itu udah elektronik semua sangat bersih.
dan ada bisa pemanas segala macam. Kita nih boro-boro bisa buang langsung ke septic tank aja udah bagus. Nah, tapi itu yang kita lakukan. Jakarta sedang bertahap, kami mulai membongkar semua rumah-rumah di sungai, termasuk di bawah kereta api. Kami pindahkan ke rumah susun. Itu yang kita lakukan. Dan kami menambah truk sampah sendiri. Kami membeli alat berat sendiri, tungguin sungai-sungai. Dan oknum-oknum juga ada juga. Sopir-sopir truk sampah nyolong juga, ngambil sampah orang lain yang kita tidak ikutin. Nah, saya lagi pasang semacam GPS tracking untuk melihat kemana mobil itu. Jadi kita terus perbaiki, karena Jakarta ini satu hari sampahnya yang benar 8.700 ton satu hari. Jadi kalau semua orang buang sampah sembarangan, ini Jakarta lama-lama tenggelam. Bantar Gebang juga bisa penuh. Nah, tahun depan kami akan membangun 2 tempat pengolahan sampah. Jadi kalau bisa pengolahan sampah itu, target kami di tempat itu pun ada restoran yang ini sangat bersih, tidak ada bau. Jadi sampah datang dibakar seperti yang di negara-negara maju. Tahun depan kita akan mulai membangun itu. Mungkin butuh 3 tahun, tapi saya minta 2 tahun, 2 muat. Yang kira-kira 1 unitnya bisa mengelola sampai 2.000 ton. Nah, sisanya mungkin kita masih kirim ke Bantar Gebang dan biar kelola di masing-masing. Kita ada dorong bank sampah. Nah, mungkin bulan depan juga kita mau launching perang sampah di Jakarta Utara. Mungkin kita lagi pikirkan dari wali kotanya, betul-betul tentara semua pelajar diturunkan untuk perang terhadap sampah, termasuk mengajar orang untuk tidak buang sampah sembarangan. Nah, saya kira seperti itu. Memang laporan pasti banyak masuk. Kami lagi jaga sungai, rumah-rumah, kekurangan truk. Kami lagi beli banyak truk sampah untuk pengangkutannya. Nah, saya kira itu bisa lakukan. Kalau soal bahasa memang masalah pegawai aja, tidak membersihkan. Jadi nggak bisa tungguin habis pakai. Orang sini tuh nggak ngerti semprot pakai disposer, pakai tisu. Udah duduknya kloset bagus, masih sirupnya kayak di kampung. Nah, bisa saya tidak dilap. Nah, saya suka pinjemin WC saya kepada orang yang datang. Dulu ada staff, ada dosen suka pakai toilet saya. Nggak apa-apa pakai toilet saya. Tapi tiap kali habis pakai toilet saya masuk, sisa kencingnya ada di semua di kloset saya. Udah pakai kloset saya, masa saya masih bersihin? Tiap kali saya mesti pakai staff untuk bersihin. Lama-lama terus kayak begitu, saya nggak tahan, saya tegur, saya nggak boleh pakai WC saya lagi deh. Habis pakai ya itu orang habis pakai dia nggak pikir yang mau pakai berikutnya. Ya kita harus belajar kalau kita habis pakai kan punya kita bekas sendiri. Ya kita lap aja pakai tisu kita bersihkan biar yang pakai berikutnya sudah bersih. Ya kira. Wah, masalah di Jakarta memang masih. Kalau boleh tanya Kak, apakah Sungai Ciliwung dan sungai lainnya sudah mulai bersih atau dibersihkan? Oke, silakan Ani. Nama saya Ani Masiha dari Riau. Kalau boleh tanya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pedagang-pedagang yang berjualan di Monas? Dan apakah banyak sampah yang berserakan di Monas ini? Oke, Pian, silakan. Sama saya Dian, saya dari Klaten, Jawa Tengah. Saya menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan Pak Basuki Cahayapurnama kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan kecuali didenda. Ya, 3 pertanyaan belum, silakan. Jadi pertama Ciliwung itu Ciliwung ini membelah Jakarta itu paling bagus Ciliwung. Nah sekarang kami lagi melakukan pemasangan seat pipe, maksud pembersihan penghuni-penghuni yang ada di pinggir kiri kanan Ciliwung. Tapi jumlahnya ini bisa 100.000. Ini memang kejar rumah susun. Nah, beberapa sudah diselesaikan, nah beberapa belum. Dan kita juga ada relawan yang membersih Ciliwung, termasuk Kopassus juga secara rutin membantu kami membersihkan Ciliwung. Nah itu soal Ciliwung. Udah bersih semua? Belum. Masih banyak orang membuang sampah ke Ciliwung. Bahkan ada orang menyewakan rumahnya
untuk lewat buang sampah ke Sungai Ciliwung. Jadi satu mobil 150.000. Jadi ada bisnis seperti itu di Jakarta. Itu beberapa tempat kami tutup. Jadi ada bisnis, dia katanya mau buang sampah ke Ciliwung, yang lewat rumah saya belakang terus bayar. Dan gawatnya sampah itu dulu pakai swasta, diangkut pakai ton. Nah saya curiga dulu, jangan-jangan sampahnya nggak pernah dibuang. Dia putar lagi, buang lagi ke sungai, kan dibayar lagi nanti. Makanya begitu kita stop, kaget. Ternyata truk pengangkut sampah tidak cukup di Jakarta. Waktu itu dapat sumbangan, truk begitu banyak, masuk Bantar Gebang, macet. Kenapa macet? Kaget, mobil yang datang begitu banyak. Jadi saya tanya, jadi selama ini nggak pernah mobil begitu banyak masuk Bantar Gebang ya? Kok Bantar Gebang terima 6.000 ton? Nah itu juga satu permainan tanda kutip yang kita tidak tahu kebenarannya. Karena mesti melapor polisi jaksa. Kita juga tidak tahu apakah oknum dibagi duit. Karena 1 tahun kakak kami sendiri bayar sampah harus miliar. Kontrak yang paling lucu yang pernah saya lihat di Republik ini. Tanah sendiri, buang sampah di tanah sendiri, harus bayar yang olah sampah kita di situ. Tidak diolah juga, hanya eskavator di truk-truk. 1 tahun 400 miliar, tiap tahun naik lagi. Dan ini susah diputuskan, kita cek kerugian BPK semua, laporannya juga tidak begitu. Nah itu persoalan yang saya bertanya, apa yang belum bisa kita lakukan? Saya berpikir mau jadi presiden, bisa kontrol jaksa sama polisi, saya bilang Pak Jokowi nggak bisa. Karena ini persoalan itu oknum-oknumnya main gitu, kesel gitu. Kalau terus lapor ini dia tanggapin lapor, dia nggak tanggapin, dia keterlaluan gitu. Nah itu situasi seperti itu. Lalu bagaimana PKL Monas tanpa di Monas? Ini apa ya? Mirip-mirip ini situasinya. Ada oknum-oknum jualan lapak. Nah kita lagi berusaha, kemarin dari bersihkan diusir, masuk lagi, buang lagi. Nah kami lagi pasang CCTV lagi, kita membuat 1 pintu untuk mengelola ini, dan kita mau kurangi kegiatan di Monas. Jadi kalau ada kegiatan masing-masing mesti kantongin sampahnya. Lalu tindakan apa untuk yang buang sampah sembarangan? Kami lagi coba di Kota Tua. Jadi kalau buang sampah sembarangan, KTP-nya kami tahan. Kalau nggak ada KTP kita tahan kartu belanja dan apapun. Kita lagi berpikir kalau orang luar kota bagaimana? Ya kita tahan sampai dia berperjanjian tidak lakukan lagi. Nah kalau yang orang Jakarta bagaimana? KTP-nya kami kirim ke kelurahannya, minta Pak Lurahnya yang teguh. Kalau masih lakukan lagi, kami punya pelayanan terpadu 1 pintu. Saya lagi mau berpikir mau terapkan. Kalau yang buat KTP sembarangan, 1 keluarga minta pelayanan di kelurahan kami tolak. Sama-sama kita kerjain kira-kira gitu. Kamu buang sampah sembarangan, kamu pengen urusan kepada kami diemin. Sampai kamu lapor ke Ombudsman, lapor ke Tante Usman kayak masa bodoh. Kira-kira gitu. Itu yang kepikir di saya. Tapi belum tentu benar itu, kita lagi minta pertimbangan. Nah ini memang Jakarta itu susah sekali kita kalau mau menghadapi orang-orang yang merasa tidak memiliki Jakarta. Contohnya demo tiap hari, nyampah terus tiap hari di depan, aman-aman diinjek-injek, buang sampah, dan PKL itu pesta pora ada yang beli. Nah bagaimana dengan pedagang PKL? Nah hakikat pedagang, ingat gak iklan di TV? Kalau suka nonton TV ada iklan, suami istri lagi tidur, dia pengen bakso, terus 1 gerobak bakso buk di depannya. Tahu itu ya? Nah itu adalah hakikat dari pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu selalu mau mendekatkan diri kepada pembeli. Nah jadi betul tidak ada peraturan melarang pedagang kaki lima dari Monas, dari Taman maupun trotoar. Salah saya katakan. Justru PKL harus jualan di trotoar atau di taman, tapi diatur jumlahnya. Trotoarnya lebar atau tidak? Karena hakikat itu tadi pengen bakso, buk. Jadi PKL selalu mendekatkan diri kepada tempat orang yang banyak. Nah seperti itu. Tapi yang tadi di Jakarta kita kasih 3 jualan, dia sewain 30 orang. Itu masalah. Jadi kami mulai membuat kartu pengenal PKL dengan ATM bank. Kenapa bukan kartu pengenal biasa? Kalau kartu pengenal biasa, nanti ditilangnya, didendanya hanya tindakan pidana ringan. Baik diketok nih hakim pasang muka kasihan 20.000, 50.000. Padahal di Jakarta bayar preman bisa 100.000 sehari.
Kalau seminggu didenda 50.000 mah kecil. Nah jadi kalau kita gunakan kartu ATM bank, kalau dia memasukkan ini, saya tidak mau mempidana dia memasukkan kartu anggota PKM, tapi memasukkan kartu ATM Bank DKI. Itu bisa dipenjara 12 tahun kejahatan perbankan. Memasukkan bank. Nah kami lagi sosialisasi lakukan ini supaya nanti jumlah PKM bisa turun. Lalu Monas, kami lakukan sekarang. Kami dapat CSA sedang membangun 339 kios restoran yang baik. Kami melatih mereka masak, membayar dengan ATM, dengan e-money supaya tidak pakai uang cash. Kami melatih dia tidak boleh pakai campuran kimia. Di Jakarta itu 35% memakai obat-obat kimia dan warna yang terlarang bagi manusia. Karena mereka mau untung besar, termasuk formalin segala macam. Jadi kami mau keras di sini. Kalau Anda berjualan dengan itu, kami akan usir. Waktu kami ajukan ke pidana, pabrik yang membuat dengan zat warna hanya didenda 500.000 dan kurungan 2 bulan. Tidak setimpal. Jadi kadang-kadang hakim putuskan dia tidak berpikir tentang bahaya nyawa manusia. Nah, kami mau memperketat di sini. Yang kami latih jadi semacam inkubator pedagang kaki lima yang tidak bermodal dimasukkan, dilatih, masak penyajian yang baik. Begitu dia kaya, dia keluar. Tempat ini tidak boleh dijual. Ganti lagi yang baru. Nah selama ini kita gagal. Begitu dia berhasil, dia jual lagi. Dia sewakan. Kalau di Monas satu kios jual 500 juta dibeli orang. Kita siapkan itu. Nah kalau PKL masuk ke situ dia pasti jual. Nah kami sangat keras. Kalau Anda jual, saya akan penjarakan dia. Termasuk rumah susut yang dari sungai, kenapa gagal dari kita masukkan ke rumah susut. Rumah susut ada yang mau beli oversewa 50 juta, dia jual dari yang masuk ke rumah susut. Lalu mungkin nyokok oknum pejabat 5 juta, tinggal 45 juta, dia ganti nama. 10 juta balik dia ke sungai bikin rumah pakai motor. 5 juta mungkin jualan voucher handphone. Masih sisa 30 juta, mungkin dia kawin lagi. Itu yang terjadi di Jakarta. Kita ada kasus umur 67 tahun ditangkap dia jual. Kenapa Anda jual? Dia cerita sama. Saya dari kecil sampai tua tidak ada uang. Bapak kasih saya rumah susun untuk apa? Tidak ada uang. Ini dia mau beli ya saya jual. Nah ini contoh kasus. Makanya di Jakarta kita tidak boleh mengatakan orang miskin itu tidak ada oknumnya, nggak bisa. Jadi kalau di Jakarta kita harus bicara, kita taat kepada konstitusi, aturan, bukan konstituen. Jadi atas nama orang miskin tetap tidak boleh menginjak-injak aturan, tapi tetap akan menghukum. Nah itu yang suka ribut sama bapak. Mereka bilang saya kejam, itu kasar. Tapi masa udah tinggal di rumah susut, tinggal di sungai yang salah, dipindahkan ke rumah susut. Karena saking saya ingin baik sama mereka, saya kasih kulkas, kasih TV, kasih meja, sleeping bed, piring, gas cooker, semua selengkap, tinggal masuk pakai badan. Dia masih bilang saya melanggar HAM asasi manusia. Saya bilang bukan HAM asasi manusia, ini hamburger. Kita pindahkan dari sungai kan. Ada juga yang kita bongkar rokoknya, gitu dari sungai atau di bawah kereta. Katanya kamu tahu tidak? Saya sudah dagang di sini 20 tahun, 30 tahun. Berapa keuntungan saya? Main diusir saja. Kita akan gugat. Saya bilang, saya juga mau gugat Anda. Anda sudah dagang 20 tahun untung, tidak bayar pajak. Anda harus berpikir sudah untung dagang 20 tahun di tempat yang salah, dan kami tidak menggugat Anda. Nah jadi akhirnya yang Bapak banyak musuhnya. Anda harus berdebat dengan cara-cara seperti ini. Tapi selama memang kita patuh pada konstitusi, ya harus jalan. Itu sumpah jabatan kita. Jadi situasi Jakarta seperti ini. Ya, anak-anak ngomong pertanyaan, harus belajar. Manusia harus terus belajar. Kalau manusia tidak belajar, itu ibarat jam dinding. Zaman dulu tuh nggak pakai baterai, diputer. Jadi kalau jam tidak berdetak, itu pasti jam yang mati. Jadi manusia juga harus belajar terus berjam dan terus berdetak sampai kita kembali ke akhirat, ke surga.
masyarakat juga bersihkan rumahnya, tapi sungai-sungai kami kerjakan bersih-bersih. Jadi kita menghabiskan buat bayar sampah ini sama daerah itu 1 tahun 1 triliun rupiah. Masuk bayar sampah yang atas, acuan. Jakarta seperti apa yang diinginkan Bapak dan dari mana Bapak akan mulai? Ini pertanyaannya nih, pertanyaan kampanye ini. Kita tentu ingin Jakarta jadi kota modern seperti kota-kota modern lainnya, tapi bertata rapi dan manusiawi. Karena sudah bilang kalau ibu kota itu tidak manusiawi, terlalu keras di rumahnya. Jadi kami ingin membangun Jakarta itu betul-betul banyak pemerhatian. Setiap kantor lurah camat itu dia sebuah tempat servis pelayanan terpadu 1 pintu segala urusan. Nah mulainya dari mana? Kalau dibilang 1 titik, mulainya itu dari birokratnya, dari kami. Jadi kunci utama untuk membereskan Jakarta ini adalah para pejabat harus menjadi pelayan-pelayan. Jadi kalau kepalanya lurus, gubernur wakil gubernur adalah kepala pelayan, maka bawahnya semua kan pelayan. Nah gimana caranya? Kami harus bisa menjaga diri kami, 1 tidak terima suap, supaya kita tidak membengkokkan peraturan, membengkokkan keadilan. Yang kedua, kita tidak memihak. Kita tidak memihak ini partai saya, teman saya, keluarga saya, siapapun salah, kita harus ambil tindakan. Kita yang taat kepada aturan. Nah, otak, perut, dan dompet keluarga penuh. Dia otaknya penuh, dia belajar, dia punya seni, dia punya agama, rohani penuh semua. Semua sisi penuh. Perutnya penuh, berarti dia bisa makan banyak, sehat. Orang sakit gak bisa makan kenyang. Dompetnya penuh, anak-anak mesti tahu punya duit belanja. Jadi tugas kami adalah melayani warga supaya otak, perut, dan dompetnya penuh. Hanya itu. Ya, ayo cepat ya, lulus nggak jadi gubernur? Aksi kecil hidup bersih untuk Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Iya, itu dibebankan anak-anak bersama Bapak Gubernur melakukan aksi kecil hidup bersih, dan ini adalah harapan dari anak-anak Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder di Indonesia. Bapak bersedia Pak membantu kami anak-anak Indonesia Pak? Iya. Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk